Sobat Dukcapil, seneng banget nih bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Di sini ada aku Emily yang bakal membantu teman-teman untuk dapetin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang pastinya cuma ada di program Mata Sorga Loka. Mau tanya dong Sorga Loka? Boleh. Nah, seperti biasa nih teman-teman, aku gak bakalan cuma sendirian aja. Karena hari ini aku bakal ditemenin sama salah satu staff dari Dispenuk Capil Surabaya yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil semua. Nah, di sini ada Mas Fares. Halo Mas Fares. Halo Mini, halo Sobat Dukcapil. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku bukan cuma baik aja nih Sobat Sorga Loka, karena hari ini aku tuh semangat banget untuk membantu teman-teman dapat jawaban di sini. Nah, dan juga aku berharap semoga Sobat Sorga Loka juga di sini ngerasa baik-baik aja dan juga dalam kabar yang sehat gitu ya kan. Oke, jadi selama 10-15 menit ini aku dan Mas Fares bakal membantu teman-teman untuk dapetin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin sama tim kami melalui DM @sorgaloka.sby dan juga @dispenukcapil.sby. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk aja ke segmen tanya jawab. Udah siap belum nih Mas Fares? Sudah pasti siap. Langsung gaskan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih Mas Fares yang paling sering banget ditanyain oleh Sobat Sorga Loka dari Takon Dukcapil kayak akhir-akhir ini gitu. Nah, jadi pertanyaan pertamanya itu, halo Min, bagaimana prosedur cetak ulang YOB? Oke, untuk prosedur cetak ulang YOB itu langkah pertamanya itu harus ke kelurahan masing-masing sesuai domisili ya. Terus ke petugasnya bilang mau cetak ulang karena YOB. Nah, nanti bakal diproses oleh petugasnya, lalu akan nanti setelah diproses dapat namanya e-kitir. E-kitir itu bukti telah melakukan permohonan. Nah, di e-kitir itu ada QR code-nya. Jadi kalau mau nanti dicek secara berkala setiap harinya, nanti dicek QR code-nya itu dicek, di scan. Nanti di situ ada jadwal untuk rekam YOB di sekolah. Muncul jadwalnya. Jadi setelah dapat e-kitir jangan lupa dicek tiap hari. Oke, nah mungkin aku mau sedikit gitu ya ngasih tahu ke teman-teman apa sih sebenarnya YOB itu Mas, boleh dijelasin sedikit aja? YOB itu singkatan dari Year of Birth, tapi itu sebuah istilah sih. Tapi itu mengacu pada misal ada yang salah, misal kayak harusnya kan, misalkan kalau ganjil itu kan harusnya backgroundnya itu merah lah, di foto KTP-nya itu biru, jadi kan salah, harus rekam ulang YOB. Atau misal waktu pas perekaman dulu tuh pakai peci atau pakai topi, nggak boleh kan, harus nanti rekam lagi YOB. Atau pas pakai anting atau kacamata nggak boleh, harus YOB. Itu maksudnya YOB. Nah gitu Sobat Dukcapil, jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang salah gitu ya, seperti dari ciri-ciri yang udah disebutin sama Mas Faris tadi, boleh langsung melakukan prosedur cetak ulang YOB. Nah, untuk pertanyaan kedua, halo Min, bagaimana verifikasi akun Klampit ketika kode OTP-nya tidak muncul? Gimana tuh Mas Faris? Nah, kalau kode OTP-nya nggak muncul, yang pertama itu pastikan nomor HP itu sesuai pada yang terdaftar di akun Klampitnya. Nah, kalau waktu diklik tombol hijau itu untuk kirim OTP itu nggak ada respon, coba dibuat pakai bukanya itu pakai browser Chrome. Soalnya kalau pakai browser lain ataupun mungkin Safari mungkin agak error, mungkin masih kompatibel sama Chrome. Coba pakai Chrome dulu, kalau bisa nanti mungkin emang masalahnya ada di browsernya. Terus kalau waktu udah kirim OTP ke WA cuma centang 1, nah dicoba terus sampai bisa centang 2. Nah itu solusinya gitu aja sih. Kalau ada lagi, kalau misal punya 2 WA dalam satu HP, nah itu dipastikan dicek lagi di salah satu ininya. Biasanya kan ada yang daftarnya pakai WA bisnis, ternyata waktu dicek di WA-nya pribadi kok nggak muncul, ternyata masuk OTP-nya ke WA bisnisnya. Nah gitu dicek lagi dua-duanya.
Baik, berarti Sobat Dukcapil kalau misalnya nanti teman-teman nggak dapet nih kode OTP-nya, kalian tuh boleh ngecek dulu apakah step-stepnya sudah sesuai dulu atau tidak, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah sesuai, tapi tetap tidak bisa, boleh diulang terus sampai bisa, kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ada di Instagram Takon Dukcapil. Jadi di sini ada pertanyaan dari Instagram @ulit1927. Pertanyaan itu adalah, Kak mau nanya, gimana cara ngurusnya jika ada anak berumur 20 tahun belum punya identitas seperti KTP, akta lahir dan belum masuk KK, tapi sudah punya ijazah SLTA. Dan gimana tuh Mas Fares? Oke, untuk Kak Ulit 1927 ya. Nggak punya KTP, nggak punya akte, belum masuk KK, tapi udah punya ijazah. Wah, ini agak ini. Soalnya kan biasanya kalau udah punya ijazah pastinya dulu daftarnya pakai apa gitu. Jadi mungkin bisa ke kelurahan, nanti bilang aja sama petugas di kelurahan bahwa nggak punya KTP, akta atau belum punya KK. Tapi nanti sambil bawa ijazahnya itu, nanti sama petugas kelurahan bakal di cross check lagi untuk prosedurnya gimana, untuk mencari, mungkin dicek lagi bener nggak sih dia nggak punya NIK atau mungkin nggak punya nggak pernah rekam, nanti bakal dicek lagi oleh petugas, cek biometri mungkin ya. Nah kalau emang nggak ada, memang nggak ditemukan, baru nanti akan dipantau petugas. Langsung aja ke kelurahan. Baik, jadi Sobat Dukcapil nggak perlu lagi langsung ke Dukcapilnya gini, langsung nggak usah langsung ke MPP Siola gitu ya. Jadi bisa langsung diurus aja ke kelurahan terdekat kayak gitu, kelurahan domisili masing-masing. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Instagram @faradilaputri. Nah, pertanyaan itu adalah, Min kalau lupa username Klampit gimana ya? Oke, untuk Kak Faradila Putri, kalau lupa username Klampit sih harus datang ke Siola sih. Harus datang ke Siola, nanti bilang ke petugas bahwa lupa user Klampit. Soalnya kalau user Klampit ini nanti bakal diverifikasi lagi apakah benar orang ini benar-benar yang punya akun Klampit ini. Nah, soalnya kalau lupa password bisa langsung secara online di rumah bisa. Tapi kalau user kan harus verifikasi benar-benar bener nggak sih ini orang yang punya user. Soalnya kan banyak yang menyalahgunakan. Jadi kalau mau lupa user bisa ke kantor di Siola aja. Berarti itu tidak bisa diwakilkan ya Mas ya? Bisa, harus orangnya yang punya user asli. Oke. Lalu untuk pertanyaan ketiga ini ada dari Instagram @amelialolita. Nah, pertanyaan itu adalah, selamat pagi, mohon informasi data yang diperlukan dan cara mengganti KTP karena adanya perubahan agama. Saya sudah melakukan penggantian biodata di Klampit dan sudah terbit di KK yang baru, namun saya kebingungan untuk cara mengganti eKTP. Mohon petunjuk dan arahannya. Terima kasih. Oke, untuk Kak Amelia, untuk mengganti biodata yang ada di eKTP, langsung aja ke kelurahan untuk cetak ulang karena perubahan biodata, perubahan elemen, karena perubahan elemen. Nah, nanti bilang aja ke petugasnya mau cetak KTP karena perubahan elemen. Nah, kan kakaknya udah ganti nih, berarti nanti tinggal KTP-nya aja. Mungkin nanti juga sembari menunggu cetak KTP-nya jadi, mungkin nanti akan diarahkan petugasnya buat aktivasi IKD juga. Nah, nanti di IKD itu nanti juga bakal langsung ke update sih. Jadi sembari nunggu KTP-nya tercetak bisa pakai IKD. Nah, berarti mudah banget gitu ya Sobat Dukcapil, bisa langsung aja ke kelurahan di domisili masing-masing. Jadi kalau misalnya Sobat Dukcapil punya masalah yang serupa, boleh langsung ikutin aja step yang udah dijelasin sama Mas Fares barusan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Instagram @iqbalfirmansyah gitu ya. Jadi pertanyaan itu adalah, halo Kak Admin, saya mau tanya kalau legalisir akta kelahiran itu ngurusnya di mana ya? Oke, untuk Kak Iqbal, legalisir akte kelahiran mudah banget. Bisa langsung aja mandiri, bisa online melalui Klampit. Jadi nanti di situ bakal ada menu namanya legalisir. Nanti di permohonan ke menu itu aja, menu legalisir. Tapi jangan lupa yang diupload itu file asli. Jadi misal mau legalisir akte kelahiran ya yang diupload
akte kelahirannya yang asli, jangan yang fotokopi atau yang pokoknya jangan yang fotokopi, yang asli. Nah, gitu aja, gampang kok. Nanti diikuti aja step-stepnya, di situ bakal dapat e-kitir, lalu tunggu aja mungkin 1 kali 24 jam nanti bakal selesai dilegalisir. Oke, jadi gampang banget nih Sobat Dukcapil, kalian tinggal langsung melakukan update dari rumah masing-masing, dari gawainya masing-masing melalui Klampit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada tentang cara mengurus akte kelahiran yang hilang. Gimana nih caranya? Ini pertanyaan dari Instagram @masasam_. Nah, untuk Kak Mas Asam nanti bisa mengurusnya ke kelurahan atau ke kecamatan juga, atau bisa mandiri secara online. Persyaratannya itu cukup fotokopi fotokopi akte kelahiran yang hilang sama surat kehilangan dari kepolisian. Nah, itu ya, tapi yang terpenting sih surat kehilangan dari kepolisian. Baik, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang akte kelahiran juga. Nah, ini pertanyaan dari @omg.5. Pertanyaan itu adalah, kalau mau buat akte kelahiran apakah sudah tidak bisa online ya? Loh, justru kalau untuk buat akte kelahiran itu sekarang bisa banget online. Jadi langsung aja ke Klampit, nanti permohonan di menu akte kelahiran. Syaratnya itu ada 4, KTP atau KK pemohon, buku nikah orang tua, sama surat kelahiran bayi, juga sama KTP 2 orang saksi Surabaya. Nah, itu syaratnya. Baik, nah jadi syarat itu gampang banget ya Sobat Dukcapil. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Instagram @satstantra nih. Jadi pertanyaan itu adalah, mau urus KTPL hilang harus kemana ya? Di Klampit nggak bisa katanya. Nah, oke, untuk Kak Sastra, memang saat ini untuk pengurusan segala cetak KTPL sudah tidak bisa online, harus melalui kelurahan sesuai domisili masing-masing. Nah, jadi nanti kakaknya harus ngurusnya ke kelurahan aja dengan membawa, kalau kayaknya KTP hilang, jadi bawa surat kehilangan dari kepolisian ke kelurahan sesuai domisili. Nah, gitu. Baik, berarti kembali lagi harus memerlukan surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Instagram juga @atrienduwila. Jadi pertanyaan itu adalah, untuk cetak ulang KTP karena perubahan data syaratnya apa aja, Min? Tolong dijawab ya, Min. Untuk Kak Atri, cetak ulang KTP karena perubahan data, yang pertama itu datanya dulu harus dirubah di kartu keluarganya. Kalau merubah data di kartu keluarga online bisa, nanti pakai di Klampit menu perubahan biodata. Nah, nanti diubah dulu datanya di situ. Kalau udah jadi kakaknya baru datang ke kelurahan sesuai domisili, bilang ke petugasnya mau cetak KTP karena perubahan elemen. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir yang ada di program Mata Surga Loka kali ini. Semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan itu bisa menambah insight untuk teman-teman semua dan sudah jelas gitu ya. Nah, terima kasih banyak Mas Fares yang udah bersedia menemani aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil. Ya, sama-sama Emily. Semoga semoga jawabannya tadi bisa membantu Sobat Dukcapil semua ya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nah, jika Sobat masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa banget langsung ditanyakan melalui DM Instagram dari @dispendukcapil.sby atau @takondukcapil untuk dapat menghubungi nomor call center kayak gitu. Berapa nih Mas nomornya? Oke, untuk call centernya di nomor 031 9925 4200. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami supaya Sobat Dukcapil bisa selalu update informasi terkait Adminduk. Sekian dari aku dan juga Mas Fares. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.